Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nihaltafiaryani dengan NIM 3062443 dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah penaklukan Mesir yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, tanpa berpikir panjang, langsung saja kita ke ceritanya. Mesir merupakan salah satu tempat yang dibebaskan pada masa Kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi pada 1 Ramadan 21 Hijriah atau tahun 641 Masehi di bawah pimpinan Amr bin As yang sebelumnya berhasil merebut Suriah, Palestina, dan Yordania. Mesir kala itu berada di bawah kekuasaan Kaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur. 1 dekade sebelumnya, wilayah ini sempat dikuasai dinasti Sasaniyah dari Persia. Namun, Bizantium berhasil merebutnya kembali sebelum akhirnya tunduk oleh serbuan pasukan Muslim dari Arab. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi, Amr bin As ditugaskan sebagai penarik zakat di kawasan perbatasan Syam atau Suriah. Pada era Abu Bakar Asy-Siddiq 632 sampai 634 Masehi, Amr diberi tugas baru sebagai salah satu panglima pasukan Muslim dalam membebaskan Mesir. Tepatnya pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Sebelum menaklukkan Mesir, Amr telah berhasil mendudukan beberapa wilayah termasuk Syam, Palestina, dan Yordania. Hingga akhirnya Umar memberikan Amr misi serupa dengan tujuan merebut Mesir yang terletak di Afrika bagian utara. Amr hanya diberi 6.000 orang prajurit dalam misi ke Mesir tersebut. Pasalnya, pasukan inti dibutuhkan untuk berjaga-jaga dari serangan Irak yang saat itu berada di bawah kendali dinasti Sasaniyah atau Persia. Amr bin As memimpin pasukan Arab yang sebagian besar terdiri dari pasukan berkuda menuju Mesir. Dari Suriah hingga perbatasan Palestina, rombongan prajurit ini bergerak ke Rafah lalu berbelok ke Arishi yang sudah termasuk wilayah Mesir. Umar bin Khattab yang terus memantau pergerakan Amr sempat khawatir karena jumlah pasukan yang dibawa ke Mesir jauh lebih sedikit ketimbang angkatan perang Romawi. Khalifah Umar kemudian mengirim surat kepada Amr. Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau masuk Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah. Perintah Umar kepada Amr. Amr menerima surat tersebut sesaat setelah memasuki wilayah Arishi di pinggiran Mesir. Oleh karena itu, Amr memutuskan untuk melanjutkan misi merebut Mesir dari cengkraman Romawi. Dari Arishi, mereka bergerak ke selatan hingga tiba di benteng bernama Farama. Disinilah terjadi pertempuran pertama antara pasukan Muslim dan Romawi meletus. Perang berlangsung selama 1 bulan dan dimenangkan oleh pasukan Amr. Namun, pasukan Amr sempat mengalami kesulitan saat hendak menyeberangi sungai Nil. Amr pun meminta bantuan pada Khalifah Umar dan dikirimkanlah pasukan yang menambah jumlah barisan tempur pimpinan Amr menjadi 12.000 orang. Strategi Amr dan datangnya tentara bantuan membuat pasukan Romawi terisolasi dan dapat dihancurkan. Benteng serta pos-pos militer terpenting Romawi pun bisa direbut oleh pasukan Arab. Misi penaklukan Mesir pun berhasil dengan gemilang. Berkat keberhasilan itu, Amr bin As diangkat sebagai gubernur Mesir dan menjadi kota Fustat atau sekarang biasa dikenal dengan kota Kairo sebagai pusat pemerintahan. Sebelumnya pada 18 Hijriah atau 639 Masehi, Khalifah Umar juga telah menunjuknya sebagai gubernur Palestina dan Yordania. Di masa kekhalifahan Rasulullah, Amr pernah menjabat gubernur Oman. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, jasa-jasanya dapat disaksikan dalam peperangan-peperangan di Syria, kemudian dalam membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi.
Ammar tidak hanya seorang pendekar tangguh dan panglima perang seperti Ali bin Abi Thalib, tidak hanya seorang diplomat ulung seperti Muawiyah, tapi ia juga seorang negarawan yang pintar memerintah. Bahkan bentuk tubuh, cara berjalan, dan berbicara memberi isyarat bahwa ia diciptakan untuk menjadi amir atau penguasa. Selain itu, para ahli sejarah biasa memberi gelar penakluk Mesir kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Tetapi gelar paling tepat untuk Amr radhiyallahu anhu adalah pembebas Mesir. Islam bukan negeri itu, maksudnya ia membebaskan dari cengkraman dua kerajaan yang menjajah negeri ini serta rakyatnya, membebaskan dari perbudakan dan penindasan yang dahsyat, yaitu Imperium Persia dan Romawi. Oke, mungkin itu saja sedikit kisah yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan pengucapan dalam menceritakan kisahnya. Mohon dimaafkan karena manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.